Mereka mengatakan apa namanya, pembelaan dirinya, ya ini sekarang cara bisnis kita, cara bisnis milenial, begini begini begini, gitu kan. Bukan kerja keras mereka, kerja pintar, kerja cerdas, ya buktinya kita Untung gue dapat duit. 10 tahun lalu diajak tuh mau main saham, trading, emas, dan segala macam bentuknya, gak pernah mau. Kenapa? Karena bisnis yang tidak ada fisiknya itu adalah judi. Crazy Rich Tanjung Priok ungkap resep jadi kaya. Crazy Rich Tanjung Priok, Ahmad Sahroni membeberkan rahasianya dirinya bisa menjadi orang kaya. Rahasia itu adalah sering sholat dan yasinan. Crazy Rich Tanjung Priok Ahmad Sahroni mengaku sering berdoa setelah sholat, yasinan, dan tahajud untuk menjadi orang kaya. Crazy Rich Tanjung Priok sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan selalu berdoa agar menjadi orang kaya setelah sholat, yasinan, dan tahajud. Ketiga hal ini adalah resep Sahroni untuk mencapai posisinya sekarang. Saya sholat, yasinan, tahajud, mintanya jadi orang kaya, doanya jadi orang kaya, ungkap Sahroni dalam diskusi publik fenomena Crazy Rich Indonesia mengkhawatirkankah di Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022. Ia mengaku ingin menjadi orang kaya agar dapat membantu orang tua, om, serta tante. Menurut dia, perjalanan menjadi orang kaya adalah sebuah proses panjang. Saya sejak umur 23 tahun merintis sampai titik ini dengan susah payah. Harus berproses, imbuh Sahroni. Dalam proses itu, Sahroni yang dulu hanya bisa kurban kambing dan sapi secara patungan ketika lebaran, kini ia mampu membeli hewan kurban sendiri. Kalau dulu beli kambing bersamaan, beli kambing 1, sapi bersamaan dengan 7 orang. Setiap tahun saya kurban sapi kecil-kecil. Itu semua proses, jelas Sahroni. Ia pun mengaku heran dengan Crazy Rich zaman sekarang yang sudah memiliki harta berlimpah di usia yang cukup muda. Beberapa contohnya adalah Indra Kents dan Doni Salmanan. Dua orang tersangka itu baru ketemu, sempat heran karena baru berumur 23 tahun, tapi sudah punya ratusan miliar. Tapi karena saya positif, rezeki orang beda-beda, jadi tidak saya gubris kehebohan mereka di media sosial, ungkap Sahroni. Nah, waktu di rapat kerja Komisi 3 dengan PPATK, gue yang mimpin rapatnya, gue yang minta kepada ketua PPATK untuk konsen tentang apa yang sedang hit waktu itu. Bayangin itu 2 bulan lalu. Nah, ini duit rakyat dong berarti? Ya duit orang. Ya duit orang dong. Yang anak kecil punya duit miliaran, SD punya duit miliaran, gimana tuh? SD punya duit miliaran. Lah kita dulu SD boro-boro. Boro-boro, masih korengan. Apalagi lihat foto dia. Foto dia waktu. Wah. Ini pencemaran nama baik. Gak foto dia waktu susah ngenes bang. Tapi itu fakta sekarang. Dunia milenial saat ini dirusak oleh geng milenial. Orang-orang seperti itu. Tapi kan Namun setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemain trading. Nah, tidak lama kemudian PPATK memblokir 44 rekening yang dimana dianggap bagian dari transaksi trading fantastis, jelas Sahroni. Sebagai informasi, Indra baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo.
Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Bareskrim. Surat itu diterima Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada 22 Februari 2022. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menerbitkan surat tersebut pada tanggal 21 Februari 2022. Indra didalami terkait dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Sementara, Doni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi Quotex. Doni diduga melanggar ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Jual beli handphone misalnya, ada handphone. Ada handphonenya, ada Nah, barang. itu baru bisnis. Kalau bisnis mengedepankan memberikan profit lebih, tertarik orang. Bayangin satu nasabah masuk, misalnya lu masuk ke gua nih, 70%. Itu bener ya? Bener, 70%. 70%. Lu guide orang lagi, gua tetap 70%. Gua? Lu 30% aja. Dia habis loh. Habis. Nah begitu mas, tumpang gali lubang tutup lubang, Ambil lagi dari yang baru. ambil lagi yang baru. Nutupin Yang lagi. paling rugi yang terakhir. Ya ponzi berarti kan ini ponzi. Iya. Tapi ada yang mengemas dengan produk lain bisnisnya. Iya, yang paling rugi yang terakhir kan, udah Yang bubble di terakhir. akhir kan dia. Bubble terakhir. Cash out cabut udah. Selesai. Ngeri. Nah harusnya Adam Denny main gini. Betul. Betul. Lebih lama ketangkepnya. Oke, bro, lu kan di pemerintah nih. Gue boleh nggak nanya gini? Ini kan